ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara muslimin, sidang salat subuh yang dimuliakan dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang milik Allah, Zat yang telah memfasilitasi seluruh bentuk kenikmatan kepada kita, sehingga hari ini hari keempat kita masuki siang bulan suci Ramadan. Allah masih memberikan kesehatan lahir dan batin, memberikan kekuatan iman, memberikan keselamatan kepada kita, dan begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang kita dapatkan di sana. Yang dimuliakan itu Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini adalah bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam riwayat disebutkan bahwa seandainya kalian umat Rasulullah tahu apa fadilah keutamaan hikmah yang tersimpan di dalam Ramadan, niscaya kalian akan menginginkan 11 bulan menjadi bulan Ramadan semua. Oleh karena itulah kemudian jemaah dimuliakan di Allah Subhanahu wa taala, jadikan Ramadan ini bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Pertama, kehadirannya memberikan satu nuansa surga, memberikan satu spirit kebaikan kepada kita. Rasulullah sebutkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah, wa ghulqat abwaabun nar, wa suffidat asyayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan syaitan-syaitan dari kalangan jin terbelenggu, terikat. Hadis ini memberikan isyarat kepada kita betapa bulan ini bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah inginkan kita menjadi orang baik. Allah titipkan amanah kebaikan dalam diri kita untuk disosialisasikan, untuk didakwakan agar orang lain menjadi baik, agar supaya kita semua berkumpul dalam saf kebaikan, mendakwakan kebaikan dan menjadi spirit kebaikan di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita. Karena sesungguhnya seluruh bentuk kebaikan memberikan suatu nilai kebahagiaan yang tersendiri dalam kehidupan kita. Sampai-sampai kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Allah membuka seluruh pintu surga selebar-lebarnya dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Poin kedua, jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ramadan memberikan suatu nilai perbedaan di dalam nilai-nilai amal soleh, di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kebaikan, kesolehan, ibadah yang kita lakukan berbeda dengan bulan yang lain. Di hadis Sahih Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Kullu amali bani Adam al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhif." Bahwa seluruh amal yang dilakukan oleh anak cucu Adam di luar Ramadan, kebaikan itu untuk dirinya. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh umroh kita, Allah tidak butuh haji kita, Allah tidak butuh sedekah, zakat, infak, silaturahim, dan hal-hal kebaikan, kesolehan, ketaatan kita. Di mana ukuran kebaikan di luar bulan Ramadan itu, seseorang melakukan kebaikan, ibadah, ketaatan, Allah berikan dia satu kebaikan. Dari satu kebaikan itu Allah angkat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Azza wa Jalla, seperti hadis ini hadis qudsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, "Illa shiyam," kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi. Bahwa puasa itu persembahan terbaik untuk ibadah yang terbaik untuk ketaatan yang terbaik untuk, dan aku Allah Subhanahu wa taala langsung membalas orang
Jadi jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah puasa di siang Ramadan adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang berbeda dengan ibadah yang lain. Nilai keikhlasannya luar biasa. Ketika seseorang sholat, maka orang pasti tahu, satu mesti tahu bahwa kita sedang sholat, karena gerakan-gerakan kita menunjukkan bahwa kita sedang sholat. Ketika kemudian kita mengeluarkan zakat, antara kita dan amil zakat tahu bahwa kita mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal, atau zakat yang lainnya. Dan kita bersedekah, berinfak, maka orang yang menerima infak kita tahu bahwa kita mengeluarkan infak sedekah. Ketika kita tilawah Al-Quran, maka semua orang tahu, orang yang ada di sekitar mendengarkan suara kita, bahwa kita sedang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita umroh dan haji, sedunia tahu, karena kita memposting di Facebook, semua orang tahu. Berbeda dengan ibadah siang, puasa. Puasa itu nilai keikhlasan antara kita dan Allah, dan tidak ada orang yang tahu. Ketika seseorang masuk ke kamar mandi, dia meneguk beberapa air di keran itu, tidak ada orang tahu. Ketika dia masuk kamarnya, dia kunci pintu, dia makan satu piring, selesai, tidak ada yang tahu. Di ibadah Ramadan di siang hari, siang orang yang berpuasa itu memiliki nilai kedudukan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Karena itulah kemudian Allah berfirman, innahu khalaqa syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang berpuasa itu dia ikhlas meninggalkan syahwat seksualnya di siang Ramadan. Dia ikhlas meninggalkan makannya di siang Ramadan. Dia ikhlas meninggalkan minumnya di siang Ramadan min ajli, semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah. Poinnya ketika jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di shaum farhatani. Orang yang berpuasa itu memiliki derajat kebahagiaan yang luar biasa. Yaitu nanti Allah menjelaskan bahwa orang yang ketika berbuka puasa adalah orang yang sangat bahagia sekali. Ketika muadzin mengumandangkan azan di waktu maghrib, Allahu Akbar. Begitu kita mendengarkan suara azan, langsung kita ambil minuman. Bismillah. Masuk itu air, entah air zam-zam, air putih, air es, teh panas, atau es belewah, es cendol, es degan, dan hal-hal yang berbentuk air yang lain. Masuk itu. Begitu masuk ke dalam tenggorokan, Nabi mengatakan, "Dhahabat dhama'u batallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah." Telah hilang rasa dahaga yang kita mulai tahan, insaf, mulai adzan subuh dikumandangkan sampai adzan maghrib. Telah hilang rasa dahaga ini. Urat-urat leher yang besar ini sudah dibasahi oleh air, dan pahala pun telah disediakan oleh Allah pasti. Cuma dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang berpuasa ikhlas karena Allah, apapun yang masuk ke dalam tenggorokannya, dia merasa nikmat. Nabi cukup minum air zam-zam, korma 3 biji, selesai, langsung berangkat ke masjid. Kadang-kadang belakangan ini orang berbeda dengan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang buka puasa itu balas dendam. Semua yang ada di meja mau dimakan, mau dihabiskan. Dan masya Allah luar biasanya, orang-orang yang memiliki kemampuan secara materi menyediakannya kadang-kadang berlebihan. Ada es, ada kopi, ada es belewah, ada es degan, ada es buah, macam-macam jenis es-es yang lain. Kadang-kadang kemudian muadzinnya dimarahin, dipisui, mati cepatnya sebelum selesai. Padahal nanti cukup air zam-zam, korma 3 biji, berangkat ke masjid, langsung sholat maghrib. Jadi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka, saya menyaksikan bahwa ada nilai-nilai roda kebahagiaan di wajahnya. Ketika kemudian ahli hisab beberapa menit lagi mau
sudah mojok. Korengnya sudah disiapkan, begitu ada langsung keluar. Tarikannya panjang. Saya tanya, Bang, kok gak minum air dulu, minum teh, Bang? Wah, ini luar biasa Ustaz. Dengan 1-2 tarikan ini nikmatnya luar biasa. Ini ditahan dari bukan luar biasa ya. Jadi orang hanya kemudian menikmati asal saja dia bahagia. Apatah lagi kemudian kita menikmati sesuatu yang halal dan thayyibah, justru jauh bahagia sekali. Wa farratun inda liqa'i rabbih, kegembiraan yang tiada tara. Kedua kata Nabi bahwa orang yang berpuasa itu nanti dia masuk dalam jannah surganya Allah, dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa kelak nanti ahlul jannah melihat Allah dalam surga seperti matahari terbit di pagi hari. Ahlul jannah melihat Allah di dalam surga seperti bulan purnama, terang benderang, tiada awan yang menghalangi menghalanginya. Jemaah dimuliakan kita Allah Subhanahu, dan tiada nikmat yang paling membahagiakan seluruh ahlul jannah. Seluruh nikmat Allah berikan semua, fasilitas, kenikmatan, kebahagiaan semua ada semua. Ya, bangunan dalam surga, kamarnya dari mutiara, dari emas, perak, yakut, marjan, lu'lu, dan semuanya ada semua dengan sesuai kualitas amalnya masing-masing. Ada satu nikmat yang kemudian Allah pertontonkan ini. Hari ini kita tidak mampu melihat Allah karena ada hijab yang membatasi. Allah itu wujudnya seperti apa? Tidak ada yang tahu. Nah, di dalam surga nanti kemudian ahlul jannah akan melihat Allah tanpa ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Walau famli shaimi at-tayyib 'inda Allah min dan mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih harum daripada kasturi. Jemaah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk penghargaan dan pemuliaan Allah yang di siang hari ini bahwa mulut orang berpuasa ini nano-nano aromanya. Karena orang gak makan, asam lambungnya menekan ke atas, maka hawa yang keluar dari mulut orang berpuasa itu berbeda-beda. Hawa yang bau yang tidak menyenangkan orang di sekitar itu di dunia ini terasa tidak nyaman, tapi masya Allah begitu orang masuk dalam surga nanti, aroma mulut orang yang berpuasa bau di siang hari Ramadan, Allah gantikan bau aroma yang jauh lebih super, lebih hebat daripada aromanya kasturi. Kasturi itu parfum the best di dalam surga. Gak ada parfum yang paling harum di dalam surga kecuali minyak kasturi. Nah, minyak kasturi itu aromanya dikalahkan oleh bau mulut orang berpuasa di siang Ramadan. Dari dalam ribuan tahun perjalanan, seseorang itu aroma mulutnya bisa dicium oleh malaikat Ridwan. Ada babu royan, pintu orang yang berpuasa. Pintu itu khusus dimasuki orang-orang yang berpuasa, dan mereka tidak bisa ditimbulin. Perjalanan ribuan tahun itu aroma mulut orang yang berpuasa yang khas itu, bahwa aroma itu jauh lebih harum daripada kasturi, sehingga malaikat Ridwan mengenali oh as-shaimin, orang yang berpuasa dari umat Rasulullah ya di siang hari di Ramadan dia berpuasa. Jadi kalau ada orang pura-pura masuk di pintu roh yang langsung dikepek sama malaikat Ridwan, kenapa? Pura-pura dia nggak puasa yang ikhlas di siang Ramadan. Buktinya aroma mulutnya tidak harum melebihi kasturi. Jadi masya Allah, bau mulut saja punya kedudukan yang tinggi, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sholat yang kita kerjakan di Ramadan, apalagi kemudian tilawatil Quran, apalagi kemudian zakat, apalagi infak, sedekah, dan banyak lagi kalimat-kalimat thayyib kita baca, kebaikan-kebaikan ketaatan di dalam Ramadan menunjukkan bahwa bulan ini memang bulan yang sangat berbeda, yang Allah khususkan kepada kita umat Rasulullah agar supaya kita bisa berkemas diri, agar supaya kita bisa mengevaluasi diri, agar kita bisa melakukan lompatan kebaikan. Fastabiqul khairat,